Muyan, tali merah Cinabar ini, ibu cari master, khusus untuk memberkatinya. Biar kerja lancar. Yang penting tulus. Atau kena balik. Kata master, pakai ini cuma bisa bicara jujur. Dilarang bohong. Jangan diabaikan. Ibu, jangan percaya takhil feodal. Install aplikasi anti penipuan. Lagi pula, anakmu andalkan kemampuan, bukan mistik. Wawancaraku sebentar lagi. Nanti bicara. Selanjutnya, Sumuyan. Para pewawancara, halo, nama saya Sumuyan. Sumuyan, wawancara gagal. Pulang saja? Direktur Fu, CV yang ditolak ini akan kami berikan ke HR sesuai perintah Anda untuk diproses. Gadis yang sedang wawancara itu, saya lihat CV-nya bisa langsung diterima. Baik, Direktur Fu. Saya tidak terlambat. Dan wawancara saya belum dimulai. Kenapa gagal? Siapa yang wawancara? Saya bilang gagal ya gagal. Kuota terakhir ini, kalau diberikan padamu, keponakanku bagaimana? Uang komisi belum hangat. Manager Lee, Direktur Fu sudah lihat CV Sumuyan. Dia memenuhi syarat. Atur dia masuk besok. Siap. Data inti ini harus selesai. Sebelum pulang kerja, tak boleh ada kesalahan. Satu saja salah, kau dipecat. Direktur Lee, hari ini hari pertamaku bekerja. Aku belum paham prosedur. Huasheng tak butuh penganggur, efisiensi adalah batas minimal. Tak sanggup? Keluar saja. Banyak kerjaan, masih betah? Jangan membantah. Jangan musuhi atasan. Tahan. Ini pekerjaanmu yang menumpuk. Kenapa ku serahkan padaku? Di kontrak perusahaan tertulis jelas. Hari pertama kerja hanya bertugas memahami tugas. Ini kesengajaanmu menyulitkan. Aduh. Mulutku tak patuh, tak terkendali. Sial. Bukankah ini langsung musuhi atasan? Sumuyan, aku atasanmu. Penugasan kerja tak boleh kau pertanyakan. Di peraturan perusahaan tertulis jelas. Menyalahgunakan wewenang, membagikan kerja pribadi, dapat peringatan. Aduh. Mulut sial ini, mulai lagi? Kau ditunjuk, Pak Fu. Aku fokus latihmu. Nanti rapat departemen, kau ikut. Ini keistimewaan untukmu. Jangan tak hargai. Mulutku ini, tadi kenapa tiba-tiba tak terkendali? Mungkinkah? Kata master, setelah dipakai, hanya bisa bicara jujur, tak boleh bohong. Kamu harus serius menghadapinya. Tali merah ini memaksaku bicara jujur. Sepertinya yang dikatakan ibuku. Semua benar. Bukannya rapat kecil departemen? Kenapa serius begini? Nanti kau disuruh presentasi. Kalau gagal, kau akan diusir dari Huasheng. Jo, Dengar proyek ini, habiskan banyak kas perusahaan, dipimpin langsung Direktur Fu. Kalau berhasil, perusahaan bisa naik kelas besar. sial-sial. Kenapa Direktur Fu datang? Suasana seperti ini. Dewan Direksi Grup menyuruhku karyawan baru kecil. Datang ke acara begini. Untuk apa? Mulai saja. Bahas pendapat tentang proposal. Direktur Fu, Sumuyan memang baru, tapi dia punya pandangan unik. Aku sengaja suruh dia siapkan presentasi. Mungkin dia bisa jelaskan
Ternyata dia sudah merencanakan ini. Kalau aku tak bisa, mungkin langsung dipecat dan harus pergi. Sumuyan, diam saja kenapa? Cepat beritahu pendapatmu ke Direktur Fu. Aku... 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 Proposalnya... Aku... Jangan gugup. Katakan saja jujur. Skema ini, masalah terbesarnya, sasarannya melenceng total. Hanya fokus ke kaum muda, abaikan kelas menengah, dan saluran penjualannya terlalu sempit. Sekarang sudah era internet yang berkembang pesat, tapi mereka hanya fokus ke ekonomi offline. Seperti Douyin, Xiaohongshu, Kuaishu. Saluran live mereka tak diperhatikan sama sekali. Itu tadi pandangan saya. Bagus. Pikiran jernih. Pandangan jelas. Skema. Ubah sesuai idenya. Terima kasih. Terima kasih, Direktur Fu. Apa tadi saya yang bicara? Dilihat begitu, tali merah ini cukup berguna. Gadis baru lulus. Berani merebut sorotan saya. Kalau begini terus, posisi saya terancam. Tunggu saja. Kali ini, harus kusuruh kau. Keluar dari Huasheng. Direktur Fu, orangnya sudah dibawa. Sumuyan, umpan balik mitra, data laporan proyek yang kamu berikan sangat tak sesuai. Nilai keuntungannya jauh berbeda. Ini bagaimana? Direktur Fu, sudah lama saya curiga dia aneh. Pasti dia sengaja untuk pamer diri, mengubah data diam-diam, merusak kerjasama. Orang berniat jahat seperti ini harus dipecat. Saya... Direktur Fu, laporan tak saya ubah. Ada jejak modifikasi nilai keuntungan. Jelas terlihat. Dan saya sama sekali tak kirim email itu. Anda bisa cek catatan pengiriman email dan log modifikasi file. Cek saja tahu. Kau Ci, segera periksa. Baik, Direktur Fu. Direktur Fu, dia cari alasan. Anda terima uang komisi agar keponakan Anda masuk Huasheng. Sengaja jegal saya. Direktur Fu, saya tidak. Ini Sumuyan. Dia takut ketahuan. Mau seret saya? Benar? Cek saja tahu. Direktur Fu, sudah jelas. Email. Direktur Lee, pakai komputer Nonasu yang kirim di log modifikasi. Ada jejak operasinya. Selain itu, juga ditemukan akun Direktur Lee baru terima beberapa transfer besar. Dia terima suap dan atur orang masuk Huasheng. Lian, mulai sekarang, Anda dipecat. Kerugian perusahaan. Ditagih Departemen Hukum. Kau Ci, Anda yang urus. Baik. Satpam. Tidak, tidak. Direktur Fu, saya salah. Direktur Fu, saya salah. Lepaskan saya. Kenapa Anda bisa selalu tepat sekali? Anda sengaja selidiki? Baru-baru ini hal kecil membuat saya harus jujur. Saya sendiri tak bisa kendalikan. Kalau saya bilang begitu, Direktur Fu, percaya? Coba tebak. Kamu kira aku percaya? Langsung jujur. Tak pernah bohong bahwa dia bisa menghemat banyak urusan investigasi. Minggu depan ada pesta investasi penting. Ikut aku. Apa? Direktur Fu, aku di acara ini. Tidak pantas kan? Tempat seperti ini. Untuk Anda dan petinggi mitra. Bahas kerjasama. Aku pegawai kecil. Ikut saja. Tak bisa bantu apa-apa. Aku suruh kamu ikut. Pasti ada maksudku. Ikuti baik-baik. Jangan banyak bicara. Banyak lihat dan dengar. Maksud apa? Jelas mau memanfaatkanku. Kapitalis jahat. Direktur Fu, akhirnya ketemu.
Hahaha. Coba lihat produk baru kami. Semua indikator teknis, terbaik di industri. Kualitas, sempurna. Kita gabung kekuatan, ciptakan kejayaan. Hahaha. Sekretaris Su, lihat produk ini. Silakan tinjau. Direktur Zhang, produk ini bulan lalu dalam pemeriksaan, Badan Pengawasan sudah gagal diperintahkan perbaikan. Jangan di sini, bual dan tipu Direktur Fu. Kamu, bicara sembarangan. Ini fitnah jahat. Direktur Fu. Jangan dengarkan dia. Sekretaris ngomong kosong. Direktur Zhang, sekarang di papan pengumuman badan terkait masih ada pemberitahuan perbaikan. Anda memang mudah lupa. Sungguh tak tertahankan. Ini maksudnya, mau saya jadi mesin bocor otomatis? Direktur Zhang, tanggung jawab perbaikan harus dilaksanakan dulu. Aduh, Direktur Fu, lama tidak bertemu. Hahaha. Direktur Fu, kebetulan saya punya proyek bagus. Tingkat pengembalian investasinya sangat tinggi. Minimal 50%. Hahaha. Direktur Fu, apa Anda tertarik berinvestasi? Sekretaris Su, bagaimana pendapatmu? Saya... Ini sebenarnya cuma proyek cangkang kosong. Sama sekali tak ada dasar bisnis nyata. Hanya ingin menipu uang lalu kabur. Kamu, Celaka. Sekarang benar-benar habis. dasar gadis kecil. Kurasa kamu ini sengaja cari masalah ya? Direktur Fu, sekretaris di sampingmu ini terlalu tak tahu aturan. Direktur Liu, proyeknya kita bicarakan nanti. Saya ada urusan yang harus diselesaikan. Permisi dulu. Sudah kukatakan produk Direktur Zhang bermasalah. Beberapa hari lalu, saya lihat stafnya bawa hadiah ke Badan Pengawasan Pasar. Proyek Direktur Liu itu sudah lama ku dengar, sudah menjebak beberapa orang. Gadis di samping Direktur Fu itu, mulutnya seperti diberkati. Sangat tepat. Nanti urusan dengan Direktur Fu harus lebih hati-hati. Bawa orang seperti itu, siapa yang tahan? Mulutmu lebih efektif dari seluruh divisi riset pasar dan manajemen risiko perusahaan. Pak Fu, aku tak sengaja. Aku tak tahu kenapa. Tak bisa kutahan. Aku sendiri? Nah, semua tahu ahli merusak acara. Kedepannya, bagaimana aku kerja di sini? Rekan-rekan pasti menghindariku. Pak Fu, bagaimana kalau Anda pindahkan aku ke posisi rendah? Atau aku cari hutan belantara untuk hidup sendiri. Gaji 100.000. Apa? Jadi sekretaris pribadiku. Gaji 100.000. Bonus. Kinerja. Terpisah. Mau, sangat mau. Pak Fu, hehe, daripada di hutan, lebih baik kerja untuk Pak Fu. Hei, aku bukan cari uang. Aku memang suka berdedikasi pada bos. Pak Fu, Anda cahayaku, arahku, pemandu hidupku. Mulai hari ini, Anda suruh ke timur, aku tak ke barat. Anda suruh jujur, aku tak bohong. Asal gaji sesuai, apa kata bos benar. Oh ya, Pak Fu, asuransi dan dana pensiun maksimal, cuti tahunan penuh, bonus hari raya tepat waktu, semua itu bisa dibahas. Bisa dibicarakan. Besok hire dia kan? Siapkan kontrak. Gaji bulanan 100.000. Sembunyi? Ngapain sembunyi? Cari duit itu baru ideal. Bos itu kepercayaan tertinggi. Mulai hari ini saya, aksesori kejujuran khusus Pak Fu, jangan pisahkan kami. Terima kasih atas kepercayaan Pak Fu. Mulai hari ini, saya akan bekerja keras untuk Anda. Kedepannya, saya tak akan biarkan informasi palsu menipu Anda. Si pencari duit? Jingshan, coba tebak saya bawa siapa? Ibu, ke kantor kok tak beritahu? Telepon dulu. Ke kantor anak sendiri? Ngapain telepon? Ini anak Paman Lin, Wei Wei. Lulusan universitas ternama, berbakat. Karakternya baik, cantik juga. Waktu kecil kalian pernah ketemu, sekarang kalian sama-sama single. Pas kan? Coba deket-deketan. Halo Pak Fu, saya Lin Weiwei. Dari ayah sering dengar tentangmu. Katanya muda dan sukses. Teladan di dunia bisnis. Bibi bilang,
Kamu suka kue longjing? Saya buatkan khusus. Coba cicip. Saya belum lapar. Minta Sekretaris Su, bawakan laporan proyek terbaru. Baik, Pak Fu. Pekerjaan apa yang harus ditangani sekarang? Bibi Shen. Fu Jingshen sibuk? Aku tahu. Tak usah buru-buru. Kamu yang paling perhatian. Jingshen, gadis baik seperti Weiwei, jarang ada. Cepat ambil kesempatan. Ayo, duduk. Apa ini? Medan pertempuran. Direktur Fu, ini laporan keuangan yang Anda minta. Yan, laporan ini bagus. Logis dan jelas. Terima kasih kerja kerasmu. Fu Jingshen gila ya? Laporan ini baru saja kususun. Dia belum lihat, langsung bilang bagus. Bahkan panggilku Yan. Matahari terbit dari barat. Ini siapa? Ini sekretarisku, Sumuyan. Meski bukan lulusan universitas ternama, tapi sangat cerdas dan cakap. Oh, begitu rupanya. Gunakan aku sebagai senjata. Bos terlalu kejam. Kapan butuh yang seperti ini? Sekretarismu sebelumnya, baik penampilan maupun bicara, semua memuaskan. Direktur Fu unik. Tapi, keras sekretarismu rendah sekali. Jangan-jangan ada maksud lain? Rendah? Rokmu lebih pendek dari punyaku. Dibandingkan kamu, punyaku ini seperti gaun malam panjang. Orangku, tak perlu kau urusi. Fu Jingshen, Aku lagi sibuk banget, nggak ada waktu urusin hal remeh. Sekretaris Su, tolong lihat Nona Lin ini. Bagaimana orangnya? Cocok nggak? Jadi Nyonya Fu, Hah? Aku? Haha. Direktur Fu, ini urusan pribadi Anda. Aku nggak pantas ikut campur. Lagi pula, hari ini aku pertama kali ketemu Nona Lin. Aku nggak kenal dia sama sekali. Aku mana bisa menilainya? di sini nggak ada beda urusan pribadi atau kerjaan. Sebagai sekretaris, tugasmu adalah tahu semuanya secara detail, termasuk pergaulanku. Kenapa? Hal kecil aja nggak becus? Ini langsung menyudutkanku. Bagaimana kalau langsung kasih pujian? Gini, gak akan musuhin Shen Shuyan dan bisa jawab Fu Jingshen. Nona Lin ini cantik banget. Tubuhnya juga indah. Tapi semuanya teknologi dan kerja keras. Wajahnya operasi plastik, hidungnya disuntik, dagu juga dioperasi. Dan seluruh tubuhnya tak ada yang asli. Gelar tingginya palsu, dibeli dengan uang. Setidaknya punya 26 pacar. Image polosnya hanya pura-pura. Diam-diam mainnya gila, minimal 3 kali aborsi. Kamu bohong. Fitnah. Astaga, serius ini? Bisa sembarangan ngomong gitu? Ini mau jerumuskan aku? Siapa kau? Berani memfitnah. kamu sekretaris ini, kenapa sih? Omong kosong, sengaja menjatuhkanku? Kurasa kamu suka pada anakku, jadi fitnah Weiwei. Bukan, aku... Benar tidak? Cek saja. Fu Zong, jangan percaya dia. Aku di luar negeri, selalu bersih. Dia memfitnah. Jingshen, kau percaya? Sekretaris kecil, ngomong sembarangan? Kurasa kau terhipnotis dia, sengaja bikin aku marah. Jingshen, aku tulus padamu. Kau percaya orang luar menghinaku? Usiamu masih muda, tapi licik sekali. Mengandalkan kecantikanmu, berani memfitnah di sini. Mencemarkan nama baik orang. Siapa yang beri kau keberanian? Aku tak sengaja. Awalnya tak mau ikut campur. Tapi Direktur Fu yang memaksaku bicara. Hari ini, aku akan gantikan orang tuamu. Ajarimu sopan santun.
Ibu, apa yang kau lakukan? Kurasa kau terpesona oleh sekretaris ini. Wei Wei adalah putri keluarga Lin. Aku belum suruh orang. Selidiki latarnya, sudah menghormati keluarga Lin. Bagaimana menurutmu? Nona Lin, kau... Aduh, lain kali sebelum bicara. Aku akan jahit mulutku. Mulutmu ini, memberiku kejutan besar. Maaf, Direktur Fu. aku tak sengaja. Kedepannya, akan kukendalikan mulutku. Wei Wei. Bibi tahu sekretaris itu sedang mengarang cerita. Pulanglah. Istirahat yang cukup. Tenang saja. Bibi akan urus ini. Baik, Bibi. Keadaannya buruk. Fu Zhenguo akhir-akhir ini banyak gerakan kecil. Dia menarik beberapa pemegang saham lama. Langkah dengan keluarga Lin ini, cari cara lain cepat. Jangan biarkan Fu Zhenguo manfaatkan kesempatan ini. Bukannya kau bawa Lin Weiwei? Kenapa kurang berhasil di sana? Aku tahu, Chevelin Wei Wei mungkin agak diragukan. Tapi tak kusangka akan terbongkar di depan umum. Sekretaris kecil ini asalnya dari mana? Jingshen sangat melindunginya. Direktur Fu, aku pergi dulu. Bu, Jingshen suruh segera Sumuyan mengundurkan diri. Sekarang, kenapa? berani tanya kenapa? Keluarga Lin sudah mengancam akan menggandeng beberapa perusahaan untuk memboikot grup Fu. Pamanmu, Fu Zhenguo, bahkan menghasut di belakang. Dia bilang di mana-mana, kau biarkan seorang sekretaris kecil mengacaukan urusan perusahaan. Mencampur adukan urusan pribadi. Ini bukan salah Sekretaris Su. Nona Lin sendiri yang memalsukan CV-nya. Aku tak peduli siapa yang salah. Pamanmu sedang mengintai, menunggu untuk menangkap kesalahanmu. Di sampingmu, tak boleh ada seseorang yang selalu menimbulkan masalah. Sekretarisku, pergi atau tinggal, aku yang memutuskan. Dengar? Ya. Direktur Fu, maaf. Aku tahu, aku telah memberi perusahaan masalah besar. Pamanmu dan Nona Lin, kalau mau, aku mengundurkan diri. Tak mau merepotkanmu, atau grup Huasheng. Selama aku di sini, tak ada yang usir kamu. Kenapa tak percaya aku? Aku percaya. Sumuyan, Kalian siapa? Mau apa? kami siapa? Tak perlu kamu tahu. Aku cuma sampaikan pesan. Kalau paham, mengundurkan diri sendiri. Tinggalkan grup Huasheng. Jangan cari masalah. Kalian orang Fu Zhenguo? Dia yang kirim kalian. Dia takut aku di dekat Direktur Fu. Bisa gagalkan rencananya. Dia tahu, pasti sudah lama tahu. Seluk-beluk kita. Bisa jadi, sudah atur orang di sekitar. Mundur dulu. Pesan sudah disampaikan. Hati-hati. Benar juga Fu Zhenguo. Astaga, ini juga kamu tahu? Kamu hebat sekali. Ini proyek investasi energi baru luar negeri. Pasti untung. Investasi 80 juta. Tahun depan balik modal, untung 2 kali lipat. Aku sudah hubungi mitra kerja di luar negeri. Asal semua tanda tangan, proyek langsung bisa dimulai. Zhenguo punya visi yang tajam. Kedengarannya proyek ini sangat prospektif. Ya, energi baru adalah tren masa depan. Lebih cepat diatur lebih baik. Bagus, haha. Ini cuma jebakan. Perusahaan luar negeri yang disebut cuma perusahaan cangkang kosong. Alamat registrasi palsu. Sudah masuk daftar hitam internasional. Kau tahu ini acara apa? Kau berani, sekretaris kecil ikut bicara? Kau tak punya hak.
ikut campur keputusan perusahaan. Dalam kontrak ini, terselip perjanjian pengalihan aset. Penjaminnya adalah perusahaan kau yang diam-diam. Dia sama sekali tak berniat investasi energi baru. Kau cuma ingin menggelapkan aset perusahaan 80 juta. Kau memfitnah. Beraninya kau memfitnah saya seperti ini. Kau Chi, periksa data jaminan mitra dan latar belakang penjamin. Ya, Direktur Fu. Fu Zhengguo, Jingshen, cuma sekretaris kecil, ngomong sembarangan. Kau malah memeriksa saya? Paman, emas tak takut dibakar. Kalau memang tak ada masalah, tak akan ketahuan. Wah, 80 juta. Gede banget kasusnya. Fu Zhengguo, jangan-jangan dia balas dendam pada saya? Jangan khawatir, aku di sini. Tak ada yang berani sembarangan ganggu kau. Direktur Fu, data publik terlihat sangat profesional. Dokumen pendaftaran, sertifikat semuanya lengkap. Sementara belum ditemukan bukti terkait paman. Jingshen, tak kusangka kau suruh sekretaris kecil ini memfitnah saya dengan tuduhan palsu untuk menjebak pamanmu sendiri. Saya punya bukti di sini. Dia, Sumuyan, bukan cuma sekretaris biasa. Dia berkali-kali menyelidiki rahasia inti perusahaan. Saya curiga, dia mata-mata bisnis dari pesaing. Washeng tak boleh mempertahankannya. Benar, kalau Direktur Fu masih melindunginya, kami meragukan penilaian dan kepemimpinan Anda. Demi stabilitas Washeng, Sumuyan harus dipecat. Kalau tidak, kami tarik investasi. Ini semua palsu. Rabu malam lalu, dia ketemu perwakilan perusahaan Cangkang. Dia juga transfer uang. Kamu bohong. Saya Rabu lalu lembur di kantor. Semua bisa buktikan. Paman, karena sekretaris Su bilang, bagaimana kalau Koki periksa? Yang bersih akan jelas. Dia cuma sekretaris kecil. Bicara sembarangan. Ada apa yang perlu diperiksa? Lihat reaksinya. Jelas saya benar. Tapi, jangan-jangan dia hancurkan bukti? Nanti, siapkan dokumen rapat. Siapkan. Ya, Direktur Fu, Direktur Lu dari grup Lu datang, mau bicara detail, kerjasama. Wah, Fu Bingshan, ini dia yang sering kau sebut sekretaris andalan. Sumuyan kan? halo Direktur Lu. Saya Sumuyan. Direktur Lu, kunjungan Anda hari ini untuk merekrut saya? Jangan asal bicara. Kau pikir saya uang, semua orang mau? Haha, Hahaha. Lo, sekretarismu langsung sekali. Saya suka. Ahaha. Ada urusan, bicaralah. Tidak ada, pergi. Jangan Direktur Fu. Saya benar datang. Bahas detail kerjasama. Dengar saya, proyek luar negerimu ini, Grup Lin juga ikut. Itu Putri Grup Lin. Sepertinya masih teringat padamu. Bagaimana Direktur Fu? Di satu sisi Putri Grup Lin yang sepadan. Di sisi lain, sekretaris kecil yang menarik. Mana yang kau pilih? Loser, kau datang cari gosip atau untuk kerja? Dua-duanya. Tentu saja, kerjasama yang utama. Lihat. Sekretaris Su, serius. Datang ke perusahaan kami, langsung jadi wakil direktur. Gaji double. Pertimbangkan. Pikirkanlah. Jangan ganggu staf saya. Baik. Sekretaris Su? Kebetulan. Dengar Direktur Lu dari grup Lu. Ingin merekrutmu. informasimu cepat juga. Memang benar, Sekretaris Su yang hebat. Tak seperti aku, hanya bisa bantu Direktur Fu. Soalnya, proyek ini ada bagian grup Lin. Nona Lin, urusan Direktur Fu. Belum giliranmu untuk urus. Anda kontak proyek Grup Lin, bukan sekretaris pribadi. Tahu posisimu? Sekretaris Su, aku cuma iri bisa dekat Direktur Fu. Tak ada maksud lain. Nona Lin, seniormu makin ahli. Sebaiknya belajar di perkebunan teh hijau. Mungkin lompat ke danau.
Rendam sebentar. Besok semua orang bisa minum teh hijau segar. Sekretaris Su, Kenapa bicara begitu? Aku cuma peduli masa depanmu. bagus. Jawaban bagus. Pembagian keuntungan proyek, pertimbangkan saluran, dan sumber promosi yang grup Lin berikan. Kami minta 60%. Nona Lin, teknologi inti, sumber daya inti, dan penilaian risiko awal. Semua dikerjakan oleh Hua Sheng sendiri. Grup Lin dapat 30%, sudah sangat wajar. Sekarang Anda minta langsung 60%? Apa Anda ingin menipu tanpa modal? Sekretaris Su. Ini perundingan resmi antar perusahaan, bukan tempatmu ikut campur. Kau cuma sekretaris kecil. Jangan banyak komentar. Pendapat Sekretaris Su adalah pendapatku. Jika ini sikap akhir, grup Lin, kerjasama ini tak perlu dilanjutkan. Jingshan. Direktur Fu. Kau Nona Lin, keuntungan dari Hua Sheng cukup wajar. Ya, jangan terus mempermasalahkannya. 30% setuju. Bagus, Fu Jingshan. Dulu tak kusadari kau begitu protektif. Demi Sekretaris Su, hampir bertengkar dengan grup Lin. Direktur Lu. Direktur Fu bertindak profesional. Tuntutan grup Lin terlalu berlebihan, melanggar batas kerjasama. Bukan karena aku. Benarkah? Tapi tadi kulihat, satu melindungi, satu menjelaskan. Kalian kompak sekali. Kata-katamu, Sangat tepat. Direktur Lu ini amat teliti mengamati. Dia sekretarisku. Harusnya mendukungku. Bukan kau. Sekretaris Su, jujur saja, perusahaanku sangat membutuhkan talenta sepertimu. Soal gaji dan tunjangan, pasti memuaskan. Yang lebih penting, suasananya nyaman. Tidak seperti di sini, harus menghadapi gunung es setiap hari. Terima kasih atas kebaikan Tuan Lu. Saya di sini bersama Tuan Fu dan merasa sangat senang. Lagi pula, Tuan Fu jauh lebih dapat diandalkan daripadamu. Proyek rumah pintar, perusahaanmu kuartal lalu, bocornya banyak sekali. Saya tidak mau selalu membereskan masalahmu. Aduh, Tuan Lu, bukan itu maksud saya. Maksud saya bukan... Sudah ku dengar. Sekretaris Su, kamu sangat menyakiti hatiku. Si gunung es Fu itu memangnya hebat apa? Wajahnya selalu masam, sangat dingin. Tidak seperti aku, yang perhatian, dan juga tahu cara membuat wanita senang. Luze kau kurang kerjaan. Harus ku minta paman lo mengaturkan beberapa kencan buta. Jangan. Kakak Shen, maaf. Aku salah. Aku diam. Mari bicara hal lain. Hal lain. Baru-baru ini bukan ada proyek mesin pintar yang baru? Bagaimana kabarnya? Katanya mereka sedang mencari model data referensi. Sepertinya data tahun lalu. Oh. Proyek itu, hehe. Model data ini telah disesuaikan dengan standar baru pada kuartal 3 tahun lalu. Data yang dipakai sekarang sudah lama. Kalau pakai data lama, untuk perhitungan, anggaran total proyek bisa selisih minimal 20%. Kamu tahu soal ini? Benar juga. Di update September lalu. Sekretaris Su juga tahu? Hahaha. Jingshan, sekretarismu ini sungguh luar biasa. Dia memang bisa menemukan detail yang sering terlewatkan. Kenapa ini? Wajahku agak panas. Detak jantungku juga cepat. Wei, waktu di kantor Jingshan, kau dipermalukan oleh Sumuyan. Lalu kau biarkan saja? Tentu aku tak rela. Tapi Jingshan jelas-jelas melindunginya. Aku bisa apa? Aku punya ide. Bisa buat dia tak betah di Huasheng dan namanya hancur. Apa caranya? Sumuyan punya kebiasaan bicara tanpa filter. Minggu depan, penguasa muda Xie Yan akan adakan pesta bisnis.
Di hotel semenanjung Jianghu, banyak tokoh diundang. Hua Sheng salah satunya. Fu Jingshan pasti akan bawa dia. Ke pesta Xieyan. Terus, Sejauh ini, latar belakangnya dalam, caranya kejam. Yang lebih penting, dia sangat menjaga harga diri keluarga, terutama benci orang. Bicara soal asal-usulnya, nanti suruh Sumuyan. Di depan semua elit, bongkar statusnya sebagai anak haram. terlalu berisiko. Kalau Xieyan murka, grup Fu dan Huasheng. Tenang. Kalau Xieyan murka, sasarannya langsung Sumuyan. Fu Jingshan. Kalau nekat lindungi dia, langsung terseret. Reputasinya di Dewan Direksi. Langsung anjlok. Tapi ini, Santai. Nanti kau tampil, wakili grup Lin jadi penengah. Bantu meredakan hubungan. Fu dengan Xieyan, Fu Jingshan pasti akan mengakui kemampuan dan nilaimu. Aku cuma berharap dukungan sedikit dari Dewan Direksi. caranya, asal bisa singkirkan Sumuyan, dan aku bisa duduk di posisi Nyonya Fu. Nanti akan kau turun begitu. Haha, setelah berhasil, aku akan buat Sumuyan tak bisa tinggal di Jianghu. Di sisi Jingshan, posisi itu pasti jadi milikmu. Haha. Fu Jingshan bawa sekretaris Su. Mau lihat-lihat? Oh, iya sih. Acara sekelas ini, seumur hidup dia cuma bisa datangi sekali ini. Paman, jangan begitu. Sekretaris Su bisa hadir, karena Direktur Fu Su dibimbing. Benar-benar burung gereja naik ke dahan tinggi. Entah pakai cara apa, bisa menyusup masuk. Paman Fu, hari ini cerewet sekali. Cuan Pu nge-tweet ngejek orang, masih pilih-pilih target. Anda malah, semua urusan orang mau ikut campur. Lebih rajin dari Cuan Pu nge-tweet. Saya sarankan Anda, cari kura-kura jadi guru, belajar bersikap santai. Soalnya kura-kura bisa hidup 1000 tahun. Anda sisa umurnya pun tak sampai. Sumuyan, jangan di sini. Tajam mulut, tahukah Anda hari ini siapa penyelenggaranya? Itu Xie Shi, pemegang kendali sebenarnya. Hah, dengan statusmu, pantaskah bicara sembarangan di sini? Kenapa diam? Hah? Tuan rumah pesta hari ini, siapa saja tak tahu, berani datang. Tentu saya tahu, dia adalah keluarga Si. Anak haram itu, Apa? Anak haram? aduh, selesai, jangan celakakan aku. Jangan takut. Aku di sini. Dia, berani sekali dia. Xieyan paling benci orang membahas ini. Sumuyan, kau bicara apa? Berani-beraninya kau, tidak hormat pada Xieyan. Kau tahu kata-katamu ini akan membawa bencana untuk Hua Sheng. Yingshan, lihatlah orang yang kau rekrut ini. Orang macam apa dia? Sembarangan bicara. Kau mau hancurkan perusahaan. Sekretaris Su, kau mau celakakan Kak Jingshan? Xieyan, sekretaris saya salah bicara. Tak ada maksud menghina. Saya minta maaf untuknya. Saya tak bicara sembarangan, dia memang anak di luar nikah keluarga Shi. Dan kalau soal brengsek, harusnya ayahnya. Tuan Xie lebih brengsek. Sudah, jangan lanjut. Lihat wajah Xieyan yang sudah hitam. Biarkan dia bicara. Tuan Xie jelas, punya istri dan anak. Dulu untuk buka pasar, sembunyikan status nikah. Tipu ibu Xieyan, setelah lahir ditinggal. Di permukaan, terlalu kerja untuk perusahaan. Harus keluar negeri sembuh? Sebenarnya mati kutu. Tak bisa tinggal di sini. Lari keluar. Hahaha. Kau mau hancurkan saya? Berita lama macam apa? Kau ungkap semua. Bahkan detail sekali. Sial-sial. Direktur Fu besok aku jangan-jangan jadi pecahan. Berkeping-keping, mengambang di parit pertahanan. Nanti kamu harus pergi. Ingat cari aku ya. Sudah selesai.
Direktur Fu, sekretarismu ini lumayan lucu. Direktur Fu, mari kita berdua dan Nona Su yang belak-belakan ini, bicaralah di dalam. Baik. Aduh, celaka. Hancur mati deh. Berhasil kali ini. Sumuyan benar-benar selesai. Paman bijaksana. Ayo, Sial. Sekarang benar-benar selesai. Tempat ini kedap suara. Cocok untuk dibungkam. Menarik, sangat menarik. Sial. Dia gila gara-gara aku. Sumuyan, ya? Mulutmu ini sungguh langka sekali. Soal-soal usang itu sudah lama membuatku muak. Cuma si tua itu sekarang masih lumpuh di luar negeri. Secara formal, dia masih pemimpin grup Shi. Aku baru saja mengambil alih bisnis keluarga, banyak mata yang mengawasi. Jadi di depan umum, harus tetap menjaga wajahnya. Banyak hal yang tak bisa kubicarakan. Oh, sudah kudengar. Orang tua itu, setelah tahu dirinya sakit, menganggap anak-anaknya sendiri tak ada yang berguna. Dia anggap kau yang paling hebat. Makanya dia memanggilmu, anak di luar nikah, pulang untuk mewarisi bisnis. Apa maksud keluarga kakak? Dia adalah ayah Sheyan. Dan, jangan terus menyebut anak di luar nikah. Nyawamu masih di tangannya. Haha, Tuan Xie. Janganlah Tuan marah pada wanita kecil sepertiku. Mulutku ini tak bisa dikendalikan. Itu hal sepele. Di zaman sekarang, yang berani mengatakannya di hadapanku, mencaci apa yang kupikirkan. Kau adalah yang pertama. Karena ketulusanmu ini, kau jadi adik angkatku. Hah? Adik? Kenapa? Jadi adik Sheyan merendahkanmu? Oh, tidak. Bukan itu maksudnya. Tuan Xie, jangan bercanda. Aku tidak pantas. Aku jago menilai orang. Aku suka tipe orang sepertimu. Bawa barangnya ke sini. Ini hadiah perkenalan. Beberapa properti jangkuk, apartemen dan toko yang bagus. Dan beberapa mainan kecil. Ambil untuk main. Mulai sekarang aku akan melindungimu. Wah. Hanya mainan kecil. Ini cukup untuk menghidupi 10 generasi dengan tenang. Kendalikan dirimu, air liurmu hampir menetes. Oh iya Tuan Fu, grup Huasheng kalian. Proyek yang sedang diurus, proyek infrastruktur energi baru itu, aku tahu, pesaing kalian, grup Tianheng juga berebut. Ya, tapi aku percaya pada Huasheng. Tak usah berebut lagi, proyek ini langsung kuberikan ke Huasheng, dan sumber daya si grup di negara M nanti akan diutamakan untuk Huasheng. Ini sebagai hadiah untuk adik angkat baruku, dan bosnya, sebuah tanda perkenalan. Kita. Proyek itu bernilai miliaran dan sangat strategis. Tak disangka dia langsung memberikannya. Atas nama grup Huasheng, terima kasih Tuan Shi. Huasheng tidak akan mengecewakan kepercayaanmu. Sudah lihat? Fu Jingshen salah pilih orang. Hanya sekretaris kecil. Berani menyinggung Pak Shi. Sungguh menjerumuskan grup Huasheng ke dalam lubang api. Kemampuan kepemimpinan seperti ini, bagaimana bisa membuat kami pemegang saham? Benar-benar. Merasa tenang? Jingshen juga tertipu orang. Hanya berharap Pak Xie bisa berbelas kasih. Jangan libatkan terlalu banyak pihak. Saudara-saudara, lewat kesempatan ini, saya umumkan dua hal. Pertama, grup Shi akan bekerja sama dengan grup Huasheng untuk proyek komunitas cerdas ekologis berskala besar di negara M. Proyek di negara M ke depannya, grup Xie akan utamakan grup Huasheng. Kedua, hari ini, saya senang bertemu
seorang teman menarik dan tulus. Nona Sumuyan, saya umumkan mulai hari ini. Nona Su adalah adik angkat saya, Xie Yan. Kedepannya di Jianghu. Siapa yang bermasalah dengan adik saya? Berarti bermasalah dengan saya, Xie Yan. Apa saya tidak salah dengar? Kerjasama ke Huasheng dan punya adik angkat? Huasheng untung besar. Proyek negara M, itu proyek menggiurkan. Sebelum masuk, wajah Pak Si gelap dan marah. Kenapa keluar sudah berubah? Sumuyan ini, latar belakangnya apa? Dilindungi Direktur Fu? Sekarang bahkan Pak Si juga... Ini, di mana salahnya? Tidak mungkin. Mereka di dalam. Apa yang terjadi? Hei, Nona Su. Ternyata luar biasa. Maaf atas kesalahan tadi. Harap dimaafkan. Aha. Sudah kulihat, aura Nona Su luar biasa. Ternyata adik angkat Direktur Shi. Hebat. Muyan, kau memang hebat. Baru sebentar, sudah diakui sebagai saudara. Pasti pakai cara licik. Mengadakan bubuk untuk menarik perhatian. Masih pura-pura suci? Jangan menyiram air kotor padaku. Daripada awasi aku, urus dirimu sendiri. Buru-buru mau nikahi Fuzong, bukannya karena hamil anak haram, tak tahu ayahnya. Ingin Fuzong jadi penerima warisan untuk warisi hartanya? Kau bohong, fitnah. Astaga, ingin Fuzong jadi penerima warisan? Benar-benar jahat. Hidup pribadi berantakan, masih berani mendekati Fuzong. Malu. Bagi keluarga Lin, siapa mau wanita seperti ini? Aku paling benci orang berpikiran kotor. Mulai hari ini, grup Xie dan semua perusahaannya di luar negeri putuskan semua kerjasama dengan grup Lin. Siapapun yang berani masih berhubungan dengan Lin, berarti melawan Si. Tenang Pak Si, kami akan putus kontrak dengan Lin. Putus total. Sudah lama dengar Lin Weiwei, hidup pribadinya berantakan, tak tahu malu. Ternyata benar. Setelah kejadian ini, keluarga Lin pasti tak akan mengakuinya lagi. Dia benar-benar tamat. Paman, tolong aku. Makan diam-diam, tidak bersihkan mulut. Memalukan. Hei, jangan bicarakan keluarga lain. Keluarga Fu dari sekarang tak akan lagi berurusan dengan orang seperti kamu yang hanya bisa merusak. Sumuyan. Sumuyan, kamu hancurkan segalaku. Lin Weiwei, tenang. Jangan nekat, turunkan pisaunya. Tenang. Nama baikku hilang, keluarga Lin hancur. Jingshen, aku sangat mencintaimu. Kau malah percaya wanita ini? Weiwei, jangan lakukan hal bodoh. Kamu masih muda, masih cantik. Tidak perlu untuk orang kecil sepertiku. Mengorbankan sisa hidupmu tidak sepadan. Kamu harus memikirkan bayi di kandunganmu. Ini satu-satunya anakmu. Karena dulu terlalu sering aborsi, dinding rahimmu sangat tipis. Kalau kali ini hilang, kau tak bisa hamil lagi. Ini bukan cinta. Ini cuma memanfaatkan Pak Fu. Lihat Pak Fu, saja mengabaikannya. Dia yang terus memaksa dan merepotkan Pak Fu. Sudah dipermalukan. Masih ingin meraih yang tinggi? Tidak sadar diri pantas atau tidak? Diam, kalian semua diam. Ini semua salahmu. Aku bunuh kau. Sumuyan, jangan terus memprovokasinya. Aku juga tak mau, tapi mulutku ini tak terkendali. Tak mau menurut, punya kemauan sendiri. Kalau aku hancur, kau juga mati. Mari mati bersama. Jingshen, kau baik-baik saja? Darah, kau kehilangan banyak darah. Dokter, cepat panggil dokter. Kau yang cari mati sendiri. Kalau aku tak bisa mendapatkanmu, maka matilah bersama. Lepaskan, aku putri sulung keluarga Lin.
kekerasan bersenjata, percobaan pembunuhan. Aku akan cari tim pengacara terbaik hingga kau mati di penjara. Ini terakhir kalinya keluarga Lin muncul di mata publik. Bawa dia pergi. Lepaskan. Lepaskan. Bangunlah. Jangan tidur. Dokter, lukanya parah? Lukanya dalam, tapi untung tak kena organ vital. Harus istirahat total. Jangan kena air. Ganti perban rutin. Direktur Fu. Tak usah lindungi aku. Tangkis pisau itu. Tak apa, cuma luka ringan. Yang penting kau baik-baik saja. Terima kasih. Masih sakit? Ketemu sesuatu. Lin Weiwei disuruh orang untuk mendekati Fu Jingshan. Siapa? Belum ketemu. Aku juga akan suruh orang selidiki. Aku tahu siapa yang menyuruhnya. Itu... Kau tahu? Sumuyan, ingat sesuatu? Tadi tak kusebutkan? Dulu pakai tali merah ini. Aku terpaksa jujur. Tak bisa ditahan. Tapi sekarang talinya... Kalian mati bersama. Putus. Apakah dia menangkal malapetaka itu? Tali merahnya putus. Akhirnya aku bisa mengendalikan diri sepenuhnya. Tak perlu lagi dipaksa jujur. Itu menahan musibahmu. Berakhir dengan baik. Sekarang anggap saja maskot biasa. Ya, kekuatan luar ya, kekuatan luar. Datang cepat, pergi juga cepat. Tapi, mungkin ini bukan hal buruk. Setidaknya mulai sekarang, terserah kamu. Kalian benar. Ke depan, bicara jujur atau tidak, pilihanku sendiri. Ini baru sekretaris suku. Baik, aku sibuk dulu. Ada kabar? Kabari kalian. Mujan, main ke rumahku ya. Oke. Aku pergi dulu. Direktur Fu, selanjutnya bagaimana? Dokter bilang kamu perlu istirahat. Ya, harus istirahat. Di rumah sakit, ada perawat. Setelah keluar, memang perlu orang rawat keseharian. Aku bisa rawat kamu. Soalnya karena kamu terluka. Ini merepotkanmu? Rumahmu jauh dari kantor. Dan rumahku. Bolak-balik? Aku bisa, tidak apa-apa. Begini saja. Kamar tamu di rumahku kosong terus. Dekat kantor juga. Kamu bisa pindah ke sana. Tinggal bersamaku. Pindah ke rumah direktur? Terlalu mesra. Tapi dia terluka karena menyelamatkanku. Aku pindah ke sana? Tidak pantas, kan? Biar kamu gampang datang, jagain aku. Juga gampang, urusi kerjaan mendadak. Ini semua termasuk bagian kerja, gaji bulanan naik 2 kali lipat. Rumahku ada kamar tamu terpisah, nggak ganggu kamu. Naik 2 kali lipat. Nggak bisa, nggak. Sumuyan, kamu harus tahan diri. Jangan sampai membungkuk demi uang. Ini cuma langkah sementara. Aku pasti hormati privasi kamu. Kalau kamu masih ngerasa nggak cocok, aku terpaksa cari perawat sementara buat jagain aku. Cuma, orang asing di rumah selalu nggak tenang. Ya udah. Kita sepakat ya. Aku pindah ke sana cuma buat jagain kamu dan demi kerjaan. Bukan yang lain. Dan kita buat perjanjian 3 pasal. Oke. Semua ikut kamu. Kamar kamu di lantai 2 sebelah kiri. Barang-barang di dalam udah aku ganti. Kalau kurang apa-apa, bilang aja ke aku. Makasih, Direktur Fu. Di rumah jangan panggil Direktur Fu. Kedengeran jauh. Panggil nama aja. Ya. Yingshan.
Sekarang, kita bahas perjanjian 3 pasal kamu. Aturan hidup bareng, pasal 1. Di luar jam kerja, dilarang ganggu ruang pribadi masing-masing. Pasal 2. Kalau butuh bantuan apapun, langsung bilang aja. Tapi jaga jarak sosial yang wajar. Pasal 3, itu belum kepikiran. Bisa, aku terima. Selain itu, kamu juga tuan rumah di sini. Jangan terlalu kaku. Baiklah, kalau begitu. Selamat malam. Selamat malam. Astaga. Bentuk tubuhnya nyata. Tulang selangka ini ototnya. Perban. Kenapa malah jadi lebih menggoda? Tunggu, apa yang kupikirkan? Sumuyan, jangan melihat yang tidak pantas. Kamu sudah mandi? Iya, aku sudah mandi. Fu Jingshan. Kamu mau mandi? Lukamu baru membaik. Baru pulang dari rumah sakit. Kamu bisa... Aku baru mau bilang, dokter bilang, luka jangan kena air. Tapi, aku memang perlu membersihkan badan. Hanya 1 tangan, mungkin agak sulit. Tunggu. Ini maksudnya minta bantuanku? Bantu dia mandi? Ini sudah melanggar perjanjian dan batas normal. Jauh sekali. Tapi kamu juga lelah sepanjang hari. Aku pria dewasa. Tahan saja. Cuma, aku belum pernah tidur tanpa mandi. Mungkin malam ini tidur tidak nyenyak. Kalau lukanya infeksi, besok merepotkanmu lagi. Tak ingin merepotkanmu. Apalagi membuatmu merasa bersalah. Dia terlihat sangat menyedihkan. Tak mandi, tak bisa tidur. Lukanya bisa memburuk. Nanti, aku pasti akan sangat menyesali diri. Aku kan datang untuk merawatnya. Anggap saja perawatan medis. Perawatan profesional, aku bisa. Baiklah. Setuju. Aku hanya akan mengusap punggungmu. Yang lain urus sendiri. Oke. Terima kasih. Muyan, Tunggu, kok rasanya aku yang nekat sendiri, seperti terjebak sendiri. Rasanya aku ditipu, masih bantu menghitung uangnya. Pakai baju terlihat kurus. Lepas baju memang kurus. Pinggang bos galak ini dibungkus jas, senjata mematikan. Stop, Sumuyan. Kamu kebanyakan baca novel bos galak. Kebanyakan baca, ya? Isi kepala cuma sampah. lebih keras. Ah. Apa katamu? Seperti ini. Lebih keras lagi. Aku urus sendiri. Kalau ada yang tahu, aku di rumah bos, mengusap badannya, mending gak usah hidup. Kamu ngapain? Maafkan aku. Cukup sampai sini. Sisanya aku sendiri. Oke. Aku keluar dulu, kamu usap sendiri.
Sumuyan, Apa? kamu ke aku, rasanya apa? Karyawan ke bos? Kagum. Ya, kagum. Hormat. Segan. Cuma itu? Ya. Memangnya? Oke, kamu mandi dulu. Hati-hati lukanya. Kok cepet banget? Waktu aku keluar tadi, kan kamu masih di rumah? Motor mana bisa kalahin mobil? Kenapa nggak naik mobilku? Jangan-jangan dilihat rekan kerja. Ini. Muyan, pagi-pagi banget hari ini. Pagi Kak Liu. Pagi, Direktur Fu. Pagi. Nanti, bawa data rapat yang jam 10 ke kantorku lebih awal. Kita review dulu. Siap, Direktur Fu. Apa dia lagi ngedetin aku? Direktur Fu. Ini data untuk rapat Anda. Lihat apa? Lihat kamu revisi sampai mana. Biar aku belajar. Di sini, data kurang jelas. Di sini, diksi kurang tepat. Sama di sini. Tadi kamu nggak lihat data. Aku? Direktur Fu, jangan. Ini di kantor. Acara di kantor. Nggak boleh. Bos pun nggak boleh. Tadi di data, banyak salah ketik. Sekretaris Su, sering-sering buka kamus. Jangan baca bacaan cabul. Fu Jingshen. Kamu. Selesai revisi, bawa sebelum jam 10. Lihat apa? Laporan keuangan perusahaan. Kebalik. Haha. Tapi, laporan dibaca balik juga unik. Belum pernah ngeliat dia sejelas ini. Sekarang dia kurang dingin, lebih lembut.
Baca buku aja ganteng. Sumuyan, Kenapa? mau lihat? Lihat saja. Enggak kok. Siapa bilang aku ngeliatin kamu? Aku mulai merindukan kemampuanmu bicara jujur. Sejak gelang itu hilang, yang kau katakan, mulut berkata, hati berkata tidak. Panas. Rumah nyalakan pemanas? Panas. Ini kan akhir musim gugur. Ah, enggak juga. Pasti panas. Ah, panas banget. Aduh, te despido unilateralmente. Enggak bisa tidur. Susah tidur. Kenapa begitu tutup mata? Yang terbayang Fu Jingshen? Nggak bisa tidur. Hmm, Sumuyan, kamu padaku? Benarkah hanya perasaan pegawai pada bos? iya. Aku nggak percaya. Kalau begitu, penyewa pada pemilik. Kamu tahu? Bukan itu yang kutanya. Aku padamu. Bukan cuma itu. Dari dulu sekali, aku sudah mulai menerima kamu masuk ke duniamu. Lama-lama terbiasa. Sampai sekarang, aku bergantung padamu. Entah saat kamu gugup, menggosok jari, atau saat melotot, bersikap keras kepala, atau saat mengintipku, ketahuan olehku, wajah panikmu, semua aku suka. Kamu nggak suka aku, sedikit pun. Aku... Status kita beda jauh. Terlalu jauh, sampai aku takut menerima perasaan ini. Aku tidak... Aku suka kamu. Aku suka kamu, sama sepertimu. Ah, aku. Kamu bilang apa? Aku tak bilang apa-apa. Tali merah itu yang buat aku ngomong. Bukan aku yang bilang, nggak boleh dianggap. Tapi kata tali merah, semuanya benar. Aku ingat. Sejak dulu, aku sudah menerimamu masuk ke duniaku. Lama-lama terbiasa. Sampai sekarang, aku bergantung padamu. Semua itu kusuka. Kamu baik-baik saja? Baik. Biar aku saja, nanti ciprat ke kamu. Menggoreng telur saja, tampan juga. Pakai bathrobe tampan. Pakai baju rumah juga tampan. Tolong ambilkan piring. Lihat ini. Apa ini? Surat pengangkatan kerjaku? Surat pengangkatan kerjaku? Hubungan asmara. Perjanjian konfirmasi hak. Pihak A, Fu Jingshen, sukarela dengan pihak B, Sumuyan, membangun hubungan asmara. Jangka waktu tak terbatas. Pihak B berhak atas semua harta dan hak pihak A. Pihak B tak perlu menanggung kewajiban apapun. Hanya perlu menerima kasih sayang pihak A. Kamu, apa maksudmu ini? Aku belum pernah pacaran. Ini caraku. Aku ingin memberimu jaminan, memberimu rasa aman. Pacaran denganmu seperti menang lotre. Aku juga mau tambah satu pasal. Apa? Perjanjian masa percobaan. Dalam 1 bulan. Kalau performamu tak memenuhi syarat, atau
ada pelanggaran hubungan asmara, saya berhak memecat Anda sepihak dan tanpa kompensasi. Baik. Setuju. Posu. Halo Ibu, Yanyan, apa kamu kehilangan tali merah Cinabar? Atau ada masalah? Ibu gelisah banget belakangan. Ibu hebat sekali. Tali itu memang putus beberapa hari lalu, tapi sempat tersambung lagi. Tapi tadi malam terbawa angin. Master sudah meramalkan, tali ini akan ada cobaan. Master bilang, kekuatan jimatnya hilang. Kebenaran kata kembali ke hati nurani. Ini juga hasil yang baik. Oh, saya paham. Bagus. Jadi, saya tidak akan kehilangan kendali lagi. Tapi, saya tidak bisa cepat. Bantu Anda ambil keputusan. Yan, saya terima Anda karena pengalaman proyek nyata di resume Anda dan kemampuan adaptasi. Bukan hal mistis apapun. Percayalah pada diri sendiri. Ya, saya selalu percaya kemampuan saya. Saya paham. Bicaranya di kantor. Grup Tianheng bergerak. Ayo, kita pergi bersama. Direktur Fu. Baru dapat kabar. Tadi malam grup Tianheng menghubungi kami, 2 insinyur dari tim proyek Yungxi. Gaji digandakan, janji insentif saham. Yang mana? Chang Hong dan Liu Mingyuan. Tim pinggiran tak akses data inti. Tapi, daftar belanja Yunxi baru-baru ini berubah. Mereka buru-buru beli sejumlah server. Modelnya persis sama dengan uji coba Yunshu. Mereka mau tiru konfigurasi hardware kita. Bukan cuma itu. Kau selidiki paten teknologi yang diajukan grup Tianheng 3 bulan terakhir. Terutama yang terkait arah kota pintar. Sudah diselidiki. Butuh waktu. Cepat. Selain itu, awasi tim inti. Jika ada yang keluar atau kontak mencurigakan dengan pihak luar, langsung laporkan. Mengerti. Menurutmu Tianheng mau jiplak teknologi kita? Atau ada yang jual info? Keduanya. Fu Chengguo, belakangan kontak Tianheng. Kau pikir dia? Sebelum ada bukti, hanya dugaan. Tapi kita harus siap. Apa yang harus kulakukan? Belum perlu. Kenali dulu arsitektur Yunshu. Nanti mungkin butuh bantuanmu. Baik. Masih mempelajari. Aku sudah periksa semua paten yang diajukan Tianheng dan white paper teknisnya selama setengah tahun terakhir. Ada temuan menarik. Coba ceritakan. Perusahaan mereka tahun ini mengajukan lebih dari 20 paten untuk kota pintar. Tapi kalau dilihat detail, banyak detail teknis. Tidak lengkap, seperti hasil comot-comot. Dan lagi, beberapa teknologi mereka sama persis dengan versi awal kami. Maksudmu, data yang mereka dapat tidak lengkap? Ya, kalau mereka menyuap personel inti, seharusnya mereka dapat kode lengkap. Kalau dilihat sekarang, hanya dapat kerangka kasar dan arahan umum. Bagian intinya tidak mereka dapat. Atau mungkin, tidak ada yang berani jual. Mereka pasti akan meningkatkan upaya. Kalau Fu Zhengguo terlibat, pasti ada aksi berikutnya. Kita tunggu saja mereka bergerak. Kenapa kamu tidak terlihat khawatir? Khawatir apa? Ekor rubah tak bisa disembunyikan. Kita hanya perlu pasang jaring saja. Modul inti saat ini telah selesai, 78%. Diperkirakan 3 bulan lagi masuk tahap pengujian internal. Perkembangannya bagus. Lebih cepat dari perkiraan. Jingshen memang hebat. Tapi aku dengar belakangan ini, grup Tianheng juga kerjakan proyek serupa. Gerakannya besar. Apa ada pengaruh ke kita? Paman memang punya info cepat. Grup Tianheng memang sedang merancang kota pintar. Jalur teknologi sama sekali berbeda dengan kami. Oh ya? Baguslah. Tapi, tetap harus hati-hati. Terutama, keamanan rahasia inti. Perusahaan berjalan normal. Jika ada keanehan,
Saya akan tangani. Bagus. Jingshen, kau masih muda. Hati-hati dalam memilih orang. Beberapa karyawan baru, latar belakangnya tak jelas, tiba-tiba dapat kepercayaan. Mudah jadi sasaran lawan. Siapa yang paman maksud? Silakan katakan. Saya? Tak ada sasaran. Maksudnya siapa? Hanya mengingatkanmu. Lagi pula Sekretaris Su baru sebentar di perusahaan. Dan sangat kau percayai. Tentu saja, ada yang berpikir jahat. Tentu, bukan maksud saya, Sekretaris Su bermasalah. Hanya ingin kau lebih waspada. Direktur Fu, terima kasih perhatiannya. Mulai sekarang, saya akan lebih perhatikan sikap saya. Tak akan membebani perusahaan. Bagus, anak muda paham. Karena paman sebut keamanan, kebetulan saya umumkan hal ini. Mulai minggu depan, Sekretaris Su akan bekerjasama dengan Departemen Pengawasan untuk memeriksa hak akses data proyek Yunshu secara menyeluruh. Semua yang pernah menyentuh data inti, termasuk yang hadir di sini, akan masuk cakupan pemeriksaan. Jingshen, kau ini Mencegah masalah. Rapat selesai. Langkahmu ini berani, tapi tepat. Luar biasa. Di permukaan kau menempatkanku. Tapi sebenarnya Fu Zhenguo tak bisa menolak. Hanya begini, dia akan lengah. Dia kira menguji dirimu, tapi sebenarnya memberitahu, dia ingin menjeratmu. Seperti perkiraan kita, dia menyebutku hari ini. Bukan kebetulan. Dia ingin menguji kepercayaanmu padaku dan reaksi pemegang saham. Jika aku tak menjagamu, dia akan terus menekan. Tapi jika terlalu jelas, dia akan menjadikanmu titik lemah. Kau libatkan aku agar Fu Zhenguo kira aku perisai. Bukan. Aku sungguh butuh kau selidiki. Kau pintar, tajam, dan aku percaya padamu. Baik, aku paham. Mulai sekarang, kau harus hati-hati. Karena dia sudah mengincarmu. Aku tak takut. Selama kau di sini. Terima kasih. Aku periksa data. Direktur Fu. Dua insinyur itu yang pernah kontak Tian Heng seminggu sebelum keluar, sering akses database awal. Dari sana, bisa dapat gambaran arah teknologi kita. I didn't say anything. Siapa yang berwenang? Pakai akun publik, tapi 3 orang tahu sandinya. Kepala insinyur Chen dari Ir dan De, kepala IT, dan asisten khusus direktur, Zhou Ming. Zhou Ming. Benar. Password mereka bertiga diubah secara berkala. Secara teori, hanya mereka yang tahu, tapi tidak menutup kemungkinan ada orang lain yang mendapatkannya. Lalu, saat itu, Zhou Ming sedang apa? Dia sedang dinas luar, di luar kota. Jadi, antara ada orang yang pakai akunnya, atau dia sendiri yang mengendalikan dari jauh. Periksa IP-nya. Selain itu, ambil rekaman CCTV hari-hari itu. Lihat siapa saja yang mendekati mejanya. CCTV sudah saya periksa. Tapi, rekaman hari-hari ini sudah ditimpa. Ditimpa? Siapa yang setuju? Kepala IT bilang, Zhou Ming yang minta secara lisan untuk pemeliharaan rutin. Jadi dia suruh timpa. Pemeliharaan rutin ya. Jangan ganggu dia dulu. Selidiki terus. Saya butuh bukti yang mengarah ke dalangnya. Bukan sekadar anak buah. Mengerti? Ini jelas, perintah Fu Zhenguo. Masalahnya sekarang, rantai bukti belum lengkap. Tunggu. Dia akan bertindak lagi? Masih memikirkan kejadian siang tadi? Kalau benar dia... Kau akan bagaimana? Lakukan apa yang harus dilakukan. Dia kan pamamu. Lalu, saat dia mengganggu perusahaan, apa dia ingat aku keponakannya? Aku tahu, kau khawatir padaku. Tapi aku bukan orang yang lemah hati. Tanggung jawab tidak akan kuhindari. Bukan itu yang kukhawatirkan. Aku takut kau terluka. Dikhianati keluarga sendiri. Mana mungkin tak sedih? Sudah terbiasa. Sejak kecil aku tahu. Keluarga ini rumit. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, kamu ada di sampingku. Fu Jingshen, apapun yang terjadi, aku akan selalu di sini. Sumuyan, apapun yang terjadi, aku tak akan biarkan kau terluka.
Dengar kabar? Departemen Pengawasan sedang memiliki catatan akses Yunshu. Sepertinya mereka menemukan ada kebocoran data. Pasti orang dalam. Katanya tersangka utamanya dari kantor direktur yang baru masuk itu. Masa sih? Direktur Fu sangat percaya padanya. Justru karena percaya, lebih mudah beraksi. Lagi pula dia belum lama masuk. Kok bisa cepat naik? Sedang ngobrol apa? Seru sekali. Tidak apa-apa. Cuman obrolan santai. Santai saja, ayo pergi. Sekretaris Su sudah bekerja keras. Belakangan ini, di perusahaan, banyak desas-desus membuatmu menanggung. Banyak tekanan. Terima kasih atas perhatian Direktur Fu. Aku tak bersalah, tak takut. Anak muda. Punya harga diri, itu bagus. Tapi kadang, hanya harga diri tak cukup. Orang harus punya otak. Kau tahu, kenapa di perusahaan ada yang curiga padamu? Saya ingin mendengar detailnya. Karena kau terlalu dekat dengan Fu Jingshen, sampai ada yang sangka kau akan manfaatkan kepercayaannya padamu untuk melakukan apa saja. Kadang-kadang terlalu tinggi berdiri, jatuhnya akan sakit. Haha. Jangan khawatir, Pak Fu. Saya berdiri kokoh. Tidak takut jatuh. Justru Anda harus lebih menjaga kesehatan sendiri. Jangan terlalu lelah mengurusi perusahaan. Baik-baik. Hati-hatilah. Ini catatan penyelidikan. Seminggu terakhir, Kepala IT sudah kami tanya berulang kali. Dia bersikeras. Zhou-Ming minta secara lisan untuk menimpa rekaman CCTV. Tidak ada catatan tertulis. Bagaimana dengan Zhou-Ming sendiri? Dia bilang tidak pernah meminta menimpa rekaman. Juga tidak membocorkan kata sandi. Ada yang menjebaknya. Bagaimana reaksinya? Sangat keras. Mau melapor polisi untuk membuktikan dia tidak bersalah. Aneh. Kalau dia benar-benar dijebak, pasti dia akan bekerja sama dengan penyelidikan. Dia akan melapor ke polisi sendiri, membuat keributan. Selidiki lagi catatan komunikasi Zhou-Ming dan mutasi banknya, terutama yang terkait Fu Zhenguo. Selain itu, ada gerakan apa di Tianheng? Mereka masih melanjutkan proyek, tapi kemajuan riset dan pengembangannya macet. Sedang gencar merekrut orang. Bagus kalau macet. Yang mereka dapatkan tidak lengkap. Uyan, analisismu benar. Jadi kita tetap menunggu. Tunggu. Tapi, siapkan juga jaringnya. Kauchi, coba selidiki Fu Zhenguo dengan pimpinan Tianheng. Apakah ada transaksi dana langsung? Mengerti. Uyan, tadi reaksimu cepat. Semakin mirip profesional. Hah, itu berkat ajaranmu. Masih melihat? Tidak anehkah? Kenapa Fu Zhenguo pakai cara yang jelas ini? Zhou-Ming asistennya, pakai akunnya, suruh itu hapus rekaman. Terlalu mudah dilacak. Maksudmu? Mungkin dia sengaja biar kita tahu sampai sini. Saat kita selidiki lebih lanjut, akan terjebak dalam perangkapnya. Misalnya, Zhou-Ming bunuh diri karena takut. Atau mengaku dia pelakunya, lalu tuduh orang lain. Nanti putus jejaknya. Fu Zhenguo malah jadi korban. dia memancing. Ya. Kau kira dia akan buru-buru menggigit umpan? Jadi maksudmu, Hadapi tipuannya dengan tipuan. Terus selidiki, pura-pura sudah terperangkap. Biar dia kira kita percaya, Zhou-Ming dalangnya. Padahal, awasi diam-diam aliran dananya. ide bagus. Muyan, makin ku yakin, rekrutmu dulu. Itu keputusan terbaikku. Jangan puji aku. Nanti sombong. Sombong saja, aku tanggung. Project Yunshu, kebocoran datanya. Sampai kini, malah bikin perusahaan resah. Yang lebih mencemaskan, tersangka utama Sumuyan masih ikut menyelidiki. Ini sesuai aturan? Direktur Fu ada buktinya? Kalau ada bukti, aku sudah laporkan polisi. Justru karena tak ada bukti kuat, dia harus menghindar. Saya usulkan, hentikan semua,
jabatan Sumuyan. Serahkan pada pihak ketiga. Kalau tidak, saya tak tenang. Paman, sudah selesai? Sudah. Baik. Sekarang giliranku. Kau, Ci. Ini log system dari ITE. Waktu akses anomali, Sekretaris Su ada rapat. Ada catatan dan CCTV. Dia tak sempat sentuh data terminal. Selain itu, soal Zhou Ming, rekening banknya 3 bulan lalu terima 500.000 yuan. Sumbernya perusahaan lepas pantai, dan perusahaan ini terkait dengan Yayasan Amal Paman. Ada hubungan. Omong kosong. Ini fitnah. Fitnah. Kalau begitu, Paman, jelaskan. Kenapa tadi malam Shumei kabur? Paman, kenapa berhenti? Shumei kabur. Hah, omong kosong. Fu Dingshen, jangan fitnah aku di sini. Shuming asisten khusus yang aku angkat sendiri. Dia setia padaku. Mana mungkin kabur. Dan kau bawa catatan bank yang belum jelas asalnya. Mau menjebakku? Hah, kurasa kalian cuma mau bersekongkol memalsukan bukti. Mengacaukan rapat direksi. Direktur Fu. Di pihak Direktur Fu, ada rekaman, ada catatan bank, rantai buktinya lengkap. Apa benar kau tak ada kaitan dengan Zhou Ming? Kaitan? Kurasa dia, Fu Dingshen, untuk merebut kekuasaan, sengaja menjebakku. Zhou Ming pasti ditangkap dan disembunyikannya. Lalu mau lempar kesalahan padaku. Hah, Paman, sampai sekarang masih ngotot. Shumei di mana? Akan segera kau tahu. Tunggu saja. saksi dan bukti tak lengkap. Mau fitnah aku bagaimana? Hah. Dia hubungi Zhou Ming. Kemungkinan besar mau mengulur waktu, hancurkan bukti. Hah, sudah terlambat. Minum susu. Direktur Fu, Zhou Ming tertangkap. Dihalangi di bandara. Membawa cek tunai 500.000 dan paspor palsu. Sudah mengaku? Awalnya dia masih membentah. Setelah lihat catatan bank, langsung mengaku semua. Dia bilang, Fu Zhengguo yang menyuruhnya. 500.000 itu, uang tutup mulut. Untuk menanggung kesalahan. Fu Zhengguo berjanji, asal dia tanggung semua, setelah bebas, akan kasih 2 juta lagi. Shumei punya bukti? Ada. Dia menyimpan rekaman. Dan Fu Zhengguo memberi foto perintah tertulis. Saksi dan bukti lengkap, Fu Zhengguo takkan lolos. Bagus. Bisa hubungi polisi. Siap. Akhirnya selesai. Belum sepenuhnya, Fu Zhengguo takkan mudah ditangkap, dia masih pegang saham, dan ada pemegang saham pendukung. Besok di rapat direksi. Dia pasti berusaha terakhir. Maka kita siapkan semua bukti. Buat dia tak bisa berkata. Mo Yan, kali ini berkat kamu. Ingatkan aku balikan muslihat. Kalau tidak, aku pasti terjebak. Ini tugasku. Bukan cuma itu. Yang kamu lakukan, lebih dari siapapun. Setelah semua selesai, aku penuhi satu permintaanmu. Kamu bilang keinginan apa saja? Mau apa saja boleh. Direktur Fu. Tianheng berhasil. Katakan. CTO Group Tianheng, Cao Xuan, setelah ditemui, sikapnya melunak. Dia berikan rekaman. Fu Zhengguo, potongan percakapan dengannya. Bagus sekali. Dengan catatan bank, cukup untuk membuktikan Fu Zhengguo menyuruh mencuri rahasia dagang. Selain itu, Zhao Juan bersedia bersaksi di pengadilan. Syaratnya, kami lindungi dia dan keluarganya. Setujui. Rapat direksi besok, selesaikan sekaligus. Mengerti? $20 juta
Fu Zhenghua, modalnya besar sekali. Dia kira bisa menang, malah mengubur diri sendiri. Menurutmu, jangan-jangan besok dia berbalik memusuhi? Kalau dia berbalik, biarkan semua orang lihat wajah aslinya. Tenang saja. Aku akan temanimu. Aku tahu. Rapat direksi hari ini, aku punya hal penting untuk dibahas. Kasus kebocoran Yunshu diselidiki sampai sekarang, tak ada hasil. Malah membuat perusahaan di dalam saling curiga. Aku curiga ada yang manfaatkan jabatan, melindungi pembocor sebenarnya. Bahkan, memalsukan bukti, menjebak orang lain. Paman kedua, yang kau maksud ada orang? Apakah aku? Berani kau bilang, bukti Zhou Ming itu bukan kau yang palsukan? Xu Ming ikut aku belasan tahun. Mungkin khianati aku? Dengarkan ini. Dokumen sudah kukirim. 20 juta, seperti biasa. Di sana, cepat luncurkan produk. Jangan kasih kesempatan ke Huasheng. Direktur Fu, ini Ini palsu. Diedit. Palsu. Lalu catatan bank ini? Kalian rencanakan ini. Paman, bukan kurencanakan. Kau yang terlalu jauh. Tuan Fu Zhenghua, Anda diduga curi rahasia dagang dan penipuan kontrak. Ikut kami. Lepaskan. Fu Jingshan, jangan kira kau menang. Ku beritahu, ini belum selesai. Berita terbaru. Grup Tianheng kemarin umumkan darurat tunda rencana peluncuran sistem Zion. Seorang ahli anonim bocorkan ke media, kerangka inti sistem itu punya risiko keamanan serius. Diduga dari bertahun lalu, produsen mobil, teknologi uji yang dibuang. Wartawan kami dapat info, otoritas terkait selidiki. Wah, Tak kusangka. Harapanmu sederhana. puas bawa bahagia? Aku duga masakanmu hebat. Di luar negeri, tak bisa makan burger tiap hari. Enak. Enak. Direktur Fu, berapa banyak kejutan lagi yang tak ku ketahui? Direktur Fu, meski belum diangkat, tapi bisakah panggilanku diubah dulu? Dan, Bos Su, kapan pertimbangkan promosi saya lebih cepat? Tergantung, Tuan Fu, penampilan malam ini. Kan masih masa percobaan. Sudah tak kuat minum? Istirahatlah. Serahkan di sini padaku. Dia ini bahkan belakang kepala saja tampan, garis lehernya seksi. Ingin menggigit tulang selangkanya. Pasti tubuhnya juga bagus. Waktu di kamar mandi dulu, tak sempat lihat jelas. Mabok? Tidak. Cuman agak kepanasan. Tanganmu dingin. Bikin adem. Kalau begitu, Tuan Penguji, malam ini, saya lulus. Masakannya enak. Nilai tambah. Tapi, terlalu ganteng. Nilai dikurangi. Mudah menarik perhatian. Terus gimana?
Harus bagaimana agar nilainya tak berkurang? Kapten, sudah dicap? Kau jadi milikku. Tak bisa direbut orang lain. Cap apa? Fu Jingshen. Milikku. Pacar masa percobaan. Hari ini, kuizinkan kau dipromosikan lebih cepat.